Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Prawayang Channel. Kali ini kita berjumpa lagi untuk menambah wawasan keilmuan tentang sosok Satrio Piningit yang selalu menjadi pembicaraan orang banyak ya. Nah, untuk kali ini saya sudah mempunyai judul dan sudah saya siapkan, dan yang akan saya tanyakan itu kepada orang yang saya anggap lebih tahu, dan semoga semua ini bermanfaat bagi saya sendiri ataupun sedulur Prawayang ya. Langsung saja kita tanyakan sama narasumber kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya panjenengan lagi. Saya datang ke sini lagi itu ingin bertanya tentang Satrio Piningit gitu loh, Mbak. Nah, yang saya tanyakan itu, dengar-dengar saya itu pernah dengar lah intinya, Satrio Piningit itu merasakan banjir rasa. Nah, yang dimaksud banjir rasa itu bagaimana menurut jenengan, Mbak? Ya, sebelum saya menjawab ataupun menjabarkan dari pertanyaan panjenengan ya atau kalian ya, Iya. saya terlebih dahulu meminta maaf karena jawaban yang mau saya berikan ke panjenengan itu hasil daripada olah rasa saya sendiri ya, Iya. ataupun pendapat saya sendiri. Jadi kalau ada kurangnya itu saya minta maaf ya. Kalau memang ada yang bisa diambil dari jawaban saya, ya monggo diambil. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan ya. Iya, Karena saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan ataupun dosa ya. Di sini hanya sekedar pendapat jawaban saya ya. Iya, Bukan sebagai pegangan, itu bukan ya jawaban dari saya. Masalah Satrio Piningit banjir rasa, ya banjir rasa bisa dikatakan banjir rasa karena Satrio Piningit itu menerima segala rasa yang ada di dalam kehidupannya. Satrio Piningit terus mengalami rasa yang bermacam-macam warna dan bermacam-macam rasa sendirilah ya. Iya. Rasa itu sendiri ya, rasa kan banyak ya, bisa dikatakan banjir rasa kan rasa yang kita senangi, rasa yang tidak disenangi, itu diterima semua oleh Satrio Piningit dengan tulus dan ikhlas. Contohnya kata-kata yang sering pada diomongin kan, seorang Satrio Piningit sering dicemooh, dihina, itu kan juga mengandung rasa kan, menghasilkan rasa yang tidak enteng. Untuk menerima cacian ataupun cemoohan itu bukan hal yang mudah, memerlukan rasa yang benar-benar dewasa, memerlukan rasa yang benar-benar harus menerima, harus bisa membuang egois, mau menang sendiri. Itu kan kalau mau menerima sifat kayak gitu ataupun rasa kayak gitu kan harus membuang yang saya ucapkan itu tadi. Iya, benar, Mbak. Rasa egois, rasa menang sendiri itu harus dibuang. Harus benar-benar menguasai ya, Mbak ya. Iya, dan banjir rasa kan berarti kan mengalami berbagai macam rasa di dalam hidup Satrio Piningit. Iya. Berarti kan segala rasa itu pernah dialami, Apapun itu ya, Mbak ya. apapun itu pernah dialami oleh seorang Satrio Piningit. Nah, rasa itu sebagai apa dikala dialami oleh seorang Satrio Piningit? Sebagai olahan rasa ataupun ilmu rasa, Dijadikan ilmu kan? ataupun pertimbangan rasa, menimbang-nimbang rasa itu supaya rasa itu bisa dijadikan ilmu, ilmu itu bisa dijadikan pedoman hidup, ataupun bahasa Jawanya itu tatakan ilmu urip lah, ataupun pegangan di dalam hidup kita ataupun keseharian kita. Itu kan kayak gitu. Sedangkan rasa itu sendiri kan bagian dari manusia yang terpenting loh. Rasa kan bagian terpenting di dalam diri manusia. Iya, benar. Nah gitu. Karena rasa juga kita bisa merasakan yang ada di dalam
hidup kita ataupun di alam nyata ini, kan kayak gitu. Jadi secara otomatis karena yang utama dirasakan di alam nyata ini rasa, jadi seorang satria bingit harus tegar, harus siap menerima segala rasa ataupun sanggup menerima banjiring rasa yang ada, ya, yang ada di dalam kehidupan seorang satria bingit. Lalu begini Mbak, untuk masalah banjir rasa itu sendiri kan menerima cemoohan ataupun apapun itulah. Dalam hal kehidupan pun sama, seumpama mengalami kesusahan atau dalam menjalani hidupnya pribadi loh Mbak. Masalah pribadi itu sama nggak Mbak itu? Ya sama, karena apa? Karena untuk menghadapi banjir rasa juga senjatanya kan rasa itu sendiri. Ya, musuhnya rasa, menghadapinya ya pakai rasa juga. Kalau kita menghadapi rasa pakai otot, ya jadinya itu menambah rasa, bukan mengurangi rasa. Menambah rasa yang bagaimana itu Mbak? Ya rasa susah, rasa tanggung jawab, rasa segala-gala. Jadinya contohnya dihukum lah, ini kan nambah rasanya. Rasa bingung, rasa susah jadinya timbulnya kan kayak gitu. Jadi senjata yang diperlukan untuk menghadapi banjir rasa adalah rasa itu sendiri. Jadi rasa bisa dijadikan sebuah kelebihan, juga bisa dijadikan sebuah kekurangan, tergantung yang punya rasa itu sendiri. Karena kelebihan daripada rasa itu sendiri adalah kemampuan orang yang menggunakan rasa. Kalau memang kemampuan yang punya rasa itu kuat ataupun luar biasa, ilmu rasanya juga luar biasa. Nah, ilmu rasa itu berkaitan juga sama organ tubuh lainnya. Adanya pemikiran, ya, tingkah laku, itu disebabkan karena rasa dulu. Berarti dirasakan dulu baru dipraktekkan gitu Mbak? Karena semua tindakan, semua pemikiran itu berawal dari rasa dulu. Karena itu Entah rasa keingin apa gitu ya Mbak? modal hidup kan rasa. Jadi modal hidup itu rasa. Untuk memikirkan segala sesuatu itu berarti kan dirasakan dulu, baru dipikirkan. Sudah dipikirkan baru dilakukan, kan kayak gitu. Rasa juga yang memunculkan segala cita-cita di dalam manusia itu hidup. Rasa juga bisa menghasilkan suatu bayangan, karena itu bayangan, sebuah bayangan yang mau dilakukan. Karena setiap orang sebelum melakukan kan dibayang-bayang dulu, karena itu bahasa kerennya planning lah. Diplanningkan dulu sebelum melakukan tindakan ataupun sebuah pekerjaan. Jadwal, Iya benar. kan gitu. Jadi untuk ilmu rasa ataupun banjiring rasa itu benar-benar diperlukan atau dibutuhkan di kehidupan seorang satria bingit. Karena untuk belajar hidup, dia belajar menghadapi rasa yang menimpa dia dulu sebelum keluar ke masyarakat umum, ya. Iya. Dia harus bisa menaklukkan segala rasa yang menimpa pada dirinya. Kalau dia sudah bisa menaklukkan segala rasa yang menimpa, secara otomatis dia sudah siap hidup di masyarakat umum ataupun sudah sanggup mengenalkan dirinya ke orang lain. Karena itu, karena sudah siap sih. Karena sebuah kehidupan itu kalau tidak menguasai rasa sendiri itu akan sangat sulit. Iya. Ya gitu. Karena apa? Rasa itu bagian terpenting sih. Harus dipahami ya Mbak ya. Ya. Karena kita di dalam bergaul pun menggunakan rasa, di dalam berpikir pun menggunakan rasa. Untuk menilai orang pun dibutuhkan rasa. Kan kayak gitu. Ya, Mbak. Jadi semua yang ada di dalam kehidupan ini modal utamanya itu rasa ataupun titik utama
sebelum menghasilkan perbuatan-perbuatan yang lain ataupun tindakan-tindakan yang lain. Itu pertama itu bibitnya rasa dulu. Bibit rasa yang menghasilkan berbagai macam rasa, baik rasa benar maupun rasa salah. Makanya saya jawab, musuhnya rasa atau banjirin rasa. Untuk menyelesaikan banjirin rasa itu diperlukan rasa. Tapi rasa yang apa dulu? Rasa yang benar. Itu yang dipilih. Ya, karena di dalam kehidupan manusia itu sendiri, ya kan tujuan sama, cuma melakukannya itu yang beda. Semua orang, contohnya, semua orang itu akan mati, contohnya. Cuma kan cara mati itu juga berbeda-beda. Ya. Ada yang sakit, ada yang langsung mati, contohnya kan itu. Ada yang kecelakaan. Ada yang kecelakaan, beraneka ragam Ya. cara lah. Padahal tujuannya sama. Kayak gitu. Iya. Ya, begitu juga rasa. Gitu. Karena apa? Karena rasa itu modal utama buat manusia hidup supaya bisa merasakan segala rasa yang ada di alam nyata ini sebagai bentuk daripada ciri manusia. Karena dikatakan manusia itu harus punya rasa. Karena rasa juga yang membuat hidup ini lebih sempurna. Karena rasa juga kita bisa merasa senang, merasa gembira, merasa susah, merasa sedih, ya sebagainya lah. Itu kan hasil daripada rasa kan. Iya. Ya begini Mbak, yang dimaksud dengan banjir itu kan setahu saya itu kan deras begitu ya Mbak. Apakah rasa yang diterima oleh Sadrio Beningit itu sederas kayak banjir yang ada di sungai atau gimana begitu Mbak? Iya, rasanya seperti kayak banjir di sungai. Sungai yang besar, karena itu bertubi-tubi datangnya. Bagaikan apa air yang datang tiba-tiba. Karena apa? Tiba-tiba itu kan ibaratnya kan itu kan kuasa ilahi. Iya. Nggak ada yang tahu kejadian yang mau dialami hari esok, karena gitu. Ya sama, seorang Sadrio Beningit berusaha menghadapi dikala ada banjir rasa. Banjir rasa kan ibaratnya mengalami kejadian yang bertubi-tubi saking banyaknya masalah yang dihadapi. Itu kan memerlukan rasa yang banyak. Karena gitu, Iya Mbak. datangnya juga banyak kan. Untuk menghadapi juga perlu rasa banyak kan. Iya Mbak. Rasa itu yang bisa menyelesaikan sih. Rasa itu dijadikan apa? Pemikiran, pola pikir. Karena kenapa harus dijadikan pola pikir? Karena setelah dipikirkan, dilahirkan dalam bentuk kata-kata penyampaian supaya segala urusan bisa selesai. Ketika orang menyampaikan sesuatu hal, itu kan bentuk daripada penyelesaian ataupun penjelasan. Karena penjelasan itu jadi manusia dikala menghadapi permasalahan bisa ada penyelesaian. Karena apa? Penyampaian. Makanya orang dituntut supaya apa? Supaya menyampaikan sesuatu hal ataupun baik kekurangan maupun kelebihan itu harus disampaikan. Supaya apa? Supaya tidak salah paham. Karena diperlukan penjelasan. Dikala manusia itu kepingin nggak salah paham kan harus ada penjelasan. Oh, iya Mbak. Lalu gini Mbak, berarti itu untuk masalah rasa ya Mbak, bicara soal rasa ini saya mau tanya, untuk menguasai sesuatu ilmu berarti kita harus memahami rasa dulu berarti Mbak, atau bagaimana? Iya, kita harus menguasai rasa dulu karena rasa itu modal utama. Jadi kita harus memahami berbagai macam rasa. Kalau orang Jawa bilang itu warna, Iya, ya. Rasa itu satu, ya. iya, Rasa itu satu. Cuma bisa melahirkan banyak rasa. Banyak rasa, banyak pandangan. Setelah dirasakan, kita memperoleh pandangan. Kan kayak gitu. Iya. Pandangan itu bisa dikatakan ilmu lah ya. Berbagai macam ilmu. Jadi rasa itu melahirkan sebuah ilmu yang banyak, pandangan yang banyak, kata-kata yang banyak, penglihatan yang banyak, penciuman yang banyak. Pokoknya dari rasa
modal rasa itu kita bisa menghasilkan apa saja yang kita kepingini. Oh, modal awal intinya ya Mbak ya. Iya. Jadi segala tindakan yang dilakukan manusia itu berawal dari rasa dulu. Ya. Makanya kalau kita berbicara ilmu rasa ataupun kepingin belajar ilmu rasa, kita itu harus mengenal rasa diri kita sendiri dulu. Memahami dulu ya Mbak ya. Ya, memahami. Setelah kita paham rasa diri sendiri, kita baru bisa memahami rasa sekitar. Karena rasa sendiri itu buat modal mengenal adanya rasa yang lain. Setelah kita bisa mengenal rasa yang lain, berarti kan secara otomatis kita mengerti kemauan rasa yang lain. Kemauan rasa yang selain rasa kita itu sebenarnya apa? Bisa memahami ya Mbak ya. Ya, itu dikembalikan lagi ke rasa kita. Supaya kita bisa apa? Menyeimbangkan. Nuruti lah. Iya Pak. Nuruti. Bahasa Jawanya kan nuruti. Iya. Menurut apa yang dirasakan rasa yang lain itu. Tujuan daripada yang rasa yang lain itu kan supaya rasanya dia sampai ke rasa kita. Ya, setelah sampai ke rasa kita harus bisa memahami kan seperti itu. Iya Pak. Apa yang dimaui rasa itu, karena itu. Iya Pak. Dan saat rasa itu sampai ke kita ataupun rasa kita sampai ke rasa yang ada, kita kan berusaha menyeimbangkan. Setelah seimbang baru kita bisa berjalan. Berjalan seiringan gitu Ya. Pak. Itu ibaratnya kan ilmu rasa kayak gitu. Oh, iya. Jadi segala ilmu yang ada di muka bumi ini ataupun kemauan manusia di muka bumi ini berawal dari rasa. Karena rasa itu menumbuhkan segala macam yang ada lah Yang ada Iya, ini. Pak. di muka bumi ini loh. Baik manusia, binatang, tumbuhan itu kan memerlukan rasa. Oh, Yang wujudnya dari contoh tumbuhan kan udara, kan gitu, hawa dingin lah, itu kan rasa sama. Iya. iya. Cuma rasa yang beda, cuma tetap rasa, kan kayak gitu. Iya Pak. Begitu juga jika kita memandang, setelah dipandang pun dirasakan kan. Nggak cuma dipandang, nggak cuma dilihat, Dipahami ya Mbak ya. ya dipahami, dirasakan. Itu bentuk daripada penyempurna segala apa yang kita lakukan, ataupun penyempurna dari semua tindakan kita. Itu harus dirasakan kan. Tanpa dirasakan itu tidak mungkin ada hasil yang sempurna. Lalu begini Mbak, saya mau tanya lagi. Kalau bicara soal ilmu rasa, berarti ilmu rasa itu sendiri kan bisa menciptakan apa saja ya, dalam keilmuan loh maksudnya. Ya, Itu bisa mengangkat derajat seseorang atau tidak loh? ya Dalam jelas. arti Bahkan keilmuan. modal pertama untuk mengangkat derajat seseorang diperlukan rasa. Itu modal pertama Iya, juga. karena berarti. kita di dalam mengangkat derajat seseorang itu kan diperlukan rasa belas asih, Iya. rasa ikhlas, penuh perjuangan. Kan kayak gitu, modal utama rasa. Ibaratnya tanpa rasa kita bukan apa-apa. Itu malah bahkan mencakup semuanya ya Mbak ya. Semua yang ada di bumi ini Bahkan ya. karena rasa bisa menghadirkan beribu-ribu bahkan bermiliar-miliar rasa yang lain, tapi tujuannya tetap sama, satu rasa. Iya. Berarti dari perkembangan yang sampai sekarang itu begitu luar biasa begitu ya Pak. Itu awalnya dari rasa dulu begitu ya Pak. Ya iya, karena apa? Rasa itu apabila sudah tidak ada pasti dunia ini akan musnah. Karena rasa itu simbol daripada kehidupan ini ataupun yang diharuskan ada. Apabila sudah nggak ada rasa berarti sudah nggak ada kehidupan. Karena rasa itu adalah modal utama dikatakan kehidupan itu. Ada rasa berarti kan ada kehidupan. Oh iya benar. Ada rasa, ada cinta, terlahir poe pada. Oh iya benar. Kan kayak gitu. Iya.
rasa bisa melahirkan manusia. Rasa sayang, rasa Rasa senang. sayang, ya kan gitu. Rasa cinta. Oh ya. Berarti sumber daripada kehidupan itu sendiri rasa begitu ya Pak? Iya, modal utama. Oh iya Pak. Terus rasa itu direstui sama yang kuasa. Modal utama, tapi bukan mengutamakan loh, maksud enggak? Iya iya. Ya. Maksudnya bukan yang harus kita Ya, puja itu ya. bukan ya. Modal rasa pertama cuma ada yang Yang lebih tinggi lagi yang kuasa. Yang merestui itu. Oh iya Pak. Ya, terima kasih banyak ya Mbah ini atas penjelasannya panjenengan untuk masalah Satrio Piningit Banjirasa. Ini udah sangat bermakna bagi saya sendiri dan menambah wawasan bagi saya gitu loh Mbak. Ya, tapi perlu diingat ya, jawaban saya ini hanya hasil olah rasa saya sendiri. Jadi kalau ada tidak sependapatnya dari penjelasan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya ya, karena saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan ataupun dosa ya. Jadi jawaban saya itu bukan suatu pembenaran ya, karena saya hanya berpendapat, Iya. nggak dipaksakan ya, untuk jadi pegangan ataupun jawaban si Bayu udah pasti benar, jangan begitu. Jangan sampai Ini gitu ya. ini hanya sekedar pendapat lah, ataupun hasil daripada perenungan diri. Oh iya iya. Ya, Ya. Ya sudah, terima kasih. Saya mau pamit undur diri ya Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.